Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas klaim dari channel Kembang Turi Channel ya. Penulis buat banyak catatan. Jadi Kembang Turi Channel 2 buat video judulnya ngomongin pelumasan minyak ngomongin pelumasan mesin pakai minyak goreng. Tulisan roto elek tadi kok sekowoco ya. Ada banyak poin ya yang ingin penulis bahas, tapi intinya Mas Bro ini gak tahu nyoba dewe, nggak pernah nyoba sendiri, dan yang ia sebut pengalaman itu kebanyakan bukan pengalaman tapi asumsi yang sayangnya itu nggak benar. Jadi ada banyak faktor di sini. Ada contoh nyebut API, nyebut sintetik mineral. Itu wes ciri kalau orang pakai asumsi. Ciri pakai asumsi. Ini oli mahal makin bagus. Ini juga asumsi itu ya. Asumsi. Ini dari 3 oli ini, yang paling mahal mana? Ini yang paling mahal. Ini lebih murahan tapi masih termasuk mahal. Ini lebih murahan. Ini sore 50.000 mungkin. Jadi kalau dari sisi harga, ini paling mahal, 3 kali lipatnya lah. Harga 150.000 resmi. Yang bikin mahal apa? Tulisan full sintetik. Di tulisan full sintetik. Fully sintetik. Bisa kelihatan sendiri toh. Ada min, low, mid, high, max. Iki kualitasnya wis paling maksimal saat dur-dure gitu ya. Ini juga sifat-sifat yang lainnya itu. Protectionnya maksimal, comfortnya maksimal, lifespan-nya maksimal. Apa tulisannya? Ono lubrication, R&D, emission control, motor oil gitu ya. Wis api-api oli. Harganya 150.000, beli di lapak resmi. Sak larang-larangnya oli. Apa berani jamin ini pasti lebih bagus dari ini atau dari ini? Kalau penulis ya belum nyoba, penulis belum nyoba. Penulis pegang ini sama ini. Ini penulis rasanya ini bakal kecewa dengan oli ini. Nah, kalau ada orang yang ngomong sintetik mineral itu, yang full sintetik itu pasti lebih bagus, itu masih belum lihat keadaan sekarang. Keadaan sekarang gimana sih? Karena ada yang sempat nyebut olinya bengkel ya. Olinya dealer. Olinya dealer disebut secara kualitas kurang bagus ya. Semi sintetik, artinya masih banyak mineralnya. Ya bagus lah ya. Si Mas Bro-nya ngomong bahwa oli dealer, oli pabrikan, olinya Yamalub dan MPX itu kurang bagus. Iya bener itu. Dipakai jarak jauh cepat sekali encer, cepat sekali gak enak. Iya bener. Tapi itu bukan karena minerali banyak, karena penulis sendiri untuk oli mineral itu malah bagus loh. Contoh ini si bronya, Mas Bronya kan ngomong oli andarannya enduro toh ya. Penulis nggak rekomendasi enduro. Coba Mas Bro, sampean coba oli meseran B40 atau meseran SM40 jajalan lah. Tentu kalau dibanding Fastron ya unda-undi ya, kadang enak meseran, kadang enak Fastron. Tapi kalau sama enduro, penulis yakin lebih baik oli meseran. Cuma nggak ada botolnya, jadi nggak bisa nyontohkan. Terus oli makin mahal makin bagus ya enggak ya. Ini 150.000, penulis nggak yakin lebih baik dari ini atau ini. Bahkan bisa jadi ini oli yang paling jelek. Karena penulis sendiri udah nyoba oli yang harga 200, 250, hampir 300, dan ternyata secara kualitas nggak begitu jauh beda.
bahkan oli yang tulisannya 100% sintetik, full sintetik, truly sintetik atau apapun, ternyata kualitasnya di bawahnya mineral. Kenapa? Karena sekarang oli full sintetik sekalipun pakai bahan mineral, dan mineralnya juga bisa jadi kualitasnya lebih rendah daripada oli-oli lama. Kalau oli baru, oli mineral yang dipakai itu kebanyakan dari bahan daur ulang. Kalau dari Pertamina, ambilnya dari Pertamina masih lumayan lah. Oli seger dari kilang minyak lain lumayan lah, dari Chevron atau dari apa itu ya, itu lumayan lah, masih seger. Tapi kalau dari daur ulang, apalagi kalau dari daur ulang yang kualitasnya rendah, itu cirinya apa? Olinya walau kekentalannya cuma 10W40 gini ya, cepat habis. Walau 20W50 cepat habis. Seperti itu contohnya ya. Terus kita bahas satu-satu ya. Enak dari mana dulu? Oli mesin emang bener ada formulanya. Ada aditif-aditif khusus, ada aditif anti aus, ada anti karat, deterjen dan macam-macam. Cuma penulis ingin meluruskan, yang bikin buih itu bukan deterjen. Jangan samakan deterjennya yang ada di oli itu dengan deterjennya di mesin cuci. Jangan disamakan sabun cuci dengan deterjennya ini, beda. Dan juga jangan sampai dipakai ya deterjennya mesin cuci dipakai di oli mesin, gak sama. Deterjen itu cuma istilah, zat kimianya yang dipakai beda. Jadi deterjen yang ada di oli bukan yang menyebabkan buih. Jadi pada karo sabun cuci, nggak sama. Yang ada di oli mesin ini, deterjen adalah cairan kimia yang tujuannya bereaksi terhadap kerak sehingga keraknya itu jadi mecar, jadi rapuh, jadi terurai. Itu fungsi deterjen. Terus nanti ada yang namanya lali. Yang satunya lagi fungsinya untuk bikin partikel-partikel yang dilepas oleh deterjen itu jadi ngambang. Lali jenenge, maaf. Tapi yang jelas fungsi deterjen beda ya. Dan penyebabnya buih itu karena hubungannya dengan sifat polar dari olinya. Makin murni olinya, makin banyak kandungan parafinnya, itu oli akan lebih sulit membuih. Kalau olinya itu makin licin, makin polar, makin mudah melarutkan, itu maka jadi lebih mudah berbuih. Nah, oleh karena itu ditambahkan ada yang namanya PDMS. Itu minyak silikon yang gunanya adalah membuat cairan itu ada unsur beratnya sehingga gelembung itu lebih cepat mengapung. Jadi untuk menghilangkan buih itu. Makanya penulis kan pakai aditif minyak silikon, tujuannya mengurangi buih. Dan ternyata ditambahkan di oli biasa pun ada efeknya, karena memang nggak semua oli fiturnya lengkap. Oh iya, bahas tadi soal API ya. Si Mas Bro-nya ngomong, oh ini ada API-nya di API ini. Jaso MP ini apa ini? Oh ini API SN ya. Ketok gak? Ya, APISN ya. APISN tulisannya cilik sih. Nah, APISN yang ada di oli ini nggak bisa jadikan pegangan. Jangan dianggap ini APISN sudah lulus API beneran. Soalnya apa? Di sini gak ada logo API ini. Nggak ada logonya, mana nggak ada. Ini juga nggak ada.
Loh, gak ono. Ini juga nggak ada. Loh, gak ono. Baru kalau ada logo API-nya itu baru oli yang sudah lulus sertifikasi API. Kalau nggak gitu jangan diharap olinya itu benar-benar sudah sesuai dengan API-nya. Makanya oli-oli murah, oli-oli mahal gitu ya, sehingga ono logo API-nya ternyata kerasa ini gaya banter kok gak halus. Ternyata ini kok jadi ada lumpurnya karena olinya nggak ada logo API-nya. Coba cari oli itu yang ada logo API-nya, baru oli itu lulus API. Jelek soko tulisannya toh. Ini API apa ya? SL, SG ya. Ini API apa ya? APSG. Jangan peduli tulisannya itu, jajalan soalnya apa? Karena nggak ada oli ini logo-logo API ini, masuk iki full sintetik 150.000, gak ono logo API ini. Jangan dianggap olinya itu sintetik mineral, jelas lah. Oli full sintetik sekarang nggak ada jaminan oli ini nggak ono mineral. Ini full sintetik penulis yakin ini bisa aja 100% mineral. Karena apa? Full sintetik sekarang gak ono larangan ngisi karo mineral. Sejak zaman ini perang antara Castrol dan Exxon Mobil ya. Masa nggak tahu ya? Itu harus tahu, wajib tahu bahwa oli sekarang yang full sintetik itu nggak ada jaminannya. Deterjen sudah, makin mahal makin bagus sudah. Terus kita sebut soal minyak gorengnya. Nggak ada contoh ya, maaf ya. Ini ada bungkus beras well isinya bensin. Maaf. Jadi si Mas Bro-nya ngomong bahwa oli itu bisa menyesuaikan kekentalan kalau minyak goreng enggak. Ya apa ya? Lupa penulis ngomongnya, silahkan disimak videonya sendiri. Tapi ya, yang namanya oli kalau makin panas ya makin encer. Ini makin panas makin encer. Ini makin panas makin encer. Oli full sintetik makin panas ya makin encer. Minyak goreng makin panas ya makin encer. Kau ono ceritane makin panas gak makin encer kecuali viscosity index improver. Wes iku tok pengecualiane. Kalau namanya oli makin panas ya makin encer, bukan menyesuaikan. Itu wis hukum alam. Dan oli viscosity index tinggi tujuannya apa? Cek yang panas gak terlalu encer, cek ben adem gak terlalu kental. Biar kalau panas tidak terlalu encer, biar kalau dingin tidak terlalu kental. Wis, itu fungsinya encer Pak, kental itu ya. Terus namanya pelarutan kotoran. Itu ya tergantung dari sifat pelarutan. Kotoran bisa keluar dari mesin itu karena kotorannya larut ke mesin. Ini diomongin bahwa ada oli-oli yang bagus itu kotorannya diem di bawah, olinya tok yang muter. Itu oli jelek. Karena oli yang bagus punya sifat pelarutan yang bagus. Coba deh cari informasi, gak percaya sama penulis ya, coba cari di misalnya engineering lubrication atau apalah, machinery lubrication atau lubrication explain ya, YouTube lubrication explain atau website machinery lubrication Noria. Itu ya. Jadi kotoran itu baru bisa dikeluarkan dari mesin kalau kotorannya larut ke oli. Sifat larut ini penting karena ya melarutkan itu yang bisa membersihkan kerak, membersihkan lumpur olinya, sludge-nya. Jadi sifat pelarutannya harus bagus. Kalau buruk ya nggak bisa melarutkan. Sifat melarutkan ini tergantung dari bahan. Namanya yang banyak parafinnya itu malah jelek. Oli PAO, oli grup 3 plus itu kemampuan pelarutannya jelek. Ada oli grup 1, ada oli grup 2, yang paling bagus ya justru grup 1. Kalau enggak gitu ester. Dan minyak goreng ya. Minyak goreng itu termasuk yang sifat pelarutannya bagus. Artinya apa? Kemampuan membersihkannya bagus.
Kenapa kok gitu? Karena apa? Karena normalnya mesin itu gak ono lumpure. Tujuan oli pakai parafin itu apa? Parafin bahannya itu lebih sulit membuat lumpur, lebih awet. Tapi wis kadung ono lumpure gak iso berseni. Nah, yang mineral sebaliknya, yang grup 1 sebaliknya, lebih mudah menghasilkan lumpur, tapi kalau olinya baru, dia lebih mudah membersihkan lumpur. Makanya itu penulis sering rekomendasi oli grup 1. Kenapa? Karena itu yang bisa membersihkan lumpur, membersihkan dengan tidak menghasilkan itu sesuatu yang berbeda. Jika percaya silakan cek website Noria. Terus kemudian sifat pendinginan. Ini oli ya, yang terutama full sintetik katanya pendinginannya bagus banget. Kalau minyak goreng itu mesin panas ikutan panas. Kok seakan-akan namanya oli mesin? Kalau mesinnya panas gak ikut panas? Ya apa sih? Namanya oli mesin. Kalau mesin panas ya ikut panas. Makanya ada namanya suhu oli untuk mengetahui oli ini sepanas berapa gitu ya. Jadi ya namanya oli ikut panas. Cuma sing encer itu lebih cepat memindahkan panasnya. Dan minyak goreng itu encer. Wes. Yang kental itu yang sulit panasnya. Terus disebut mendidih. Minyak goreng itu kalau di mesin mendidih, kalau di sini enggak, gara-gara sifat panas itu. Coba dah bandingkan sendiri. Ini nih oli Repsol Smarter bandingkan sama minyak goreng. Apa nanti tak cobain lah, ya. Enggak wis tak posting video lama aja lah. Untuk apa mbelani kok ngono. Yang jelas namanya minyak goreng itu lebih tahan panas daripada oli mesin manapun. Penulis sudah coba untuk daya tahan panas sing kopong dhisekan di oli mesin. Untuk mendidih, yang mendidih duluan mana? Oli mesin. Yang hitam duluan mana? Oli mesin. Jadi kalau ngomong di mesin itu minyak goreng mendidih, oli mesin wis mendidih gak karu-karuan. Terus si masnya ngomong soal wajan itu jadi hitam, setahun jadi hitam. Cobaan goreng pakai oli mesin. Apa harus saya yang melakukan ini, mas? Apa saya yang harus nyuntukkan? Ini tak niat nggak video hanya untuk membuktikan bahwa anda salah. Goreng tahu, goreng tempe, goreng endok, gawe oli mesin. Masa sampai harus gitu? Gak perlu toh. Apa sampai perlu harus membuktikan sendiri? Ini aku goreng pakai oli baru, nyis tak buka tak goreng gitu ya. Dilihat apa hasilnya? Jangan ngomong sembarangan lah ya. Cobaan dhisik. Cobaan lah. Misal ngomong minyak goreng dinyek gawe goreng pancine ireng, coba gawe goreng gawe oli mesin. Gak ireng dah. Malah luwih cepet ireng gawe oli mesin. Lek gak percaya jajalan dhewe. Itu ya. Jadi jangan ngomong sembarangan, jajalan dhisik lah. Jangan buat asumsi-asumsi. Jangan sekedar wah kalau minyak goreng ini. Soalnya banyak ilmu bohong-bohongan, palsu-palsuan. Banyak hoax kalau di grup otomotif, di grup oli, dimanapun soal minyak goreng. Ngomong minyak goreng lebih cepat mendidih kah, lebih cepat hitam kah, panci wah ngene kah. Padahal faktanya nggak gitu. Tapi silakan goreng nggak oli mesin wis full sintetik tak terserah wis. Cobaan buktino lebih cepat hitam mana dari minyak goreng. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.